Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatihil mawlid wa khatimil masabaq ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan iman Islam taufik hidayah sehingga tidak ada di taman surga Allah Subhanahu wa taala yang niat kita, tujuan kita untuk mencari ridho dan ampunan Allah. Juga kita pindah dan asal ibadah kita salah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang menyebabkan ibadah kita menjadi sahih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam Nabi biasa tercurah limpahkan atas junjungan kita dan Nabi Muhammad para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita. Alhamdulillah pada saat ini kita menjalankan perintahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu keterangan kita, yakni kitab ini adalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Rasulullah bersabda, la yanbaghi lil jahil ayyasquta ala jahlihi. Kata Rasulullah, nggak pantas, nggak sekudunya bagi kita orang yang awam, yang jahil, yang belum tahu tentang ilmu, diam di ketidaktahuan kita. Jelasnya kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Juga begitu juga kata Rasulullah, wala lil alimi ayyaskuta ala ilmi. Tidak pantas juga, nggak seharusnya orang yang mempunyai ilmu itu diam, tidak memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan. Alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu kepada ulama yang telah mengarang kitab ini. Mudah-mudahan dijadikan suatu motivasi buat kita agar kita tidak berhenti untuk tolak ilmu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa pahalanya tolak ilmu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi hadisi Abi Darin radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin. Kita hadir di tempat alim, yaitu ulama. Ulama mana? Ulama yang telah mengarang kitab. Mudah-mudahan beliau hadir di sini. Amin. Sebab ada suatu keterangan, innamal auliya la yamutuna, auliya mah enggak mati, lakin yakhruju min darin ila dahrin. Kalau aulia mah belum menikah, bukan nggak mati, belum, tapi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kan tidak tahu itu wali kalau bukan wali lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh ulama yang telah mengarang kitab ini. Jadi pahalanya kata Rasulullah hadir di majlis taklim ini afdalu min sholati alfi rakaat. Lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Udah belum? Belum. Tuh alhamdulillah. Dengan sebab kita duduknya kan kudu fokus nih ya, ngajinya kudu fokus. Kalau bisa mah wayahnya tekan dulu HP-nya supaya masuk. Sebab kiai ajengan apalagi saya mau bisa ngasih ilmu, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Sehingga kita pindah yang asalnya ibadah kita salah jadi benar. Jadi kita tolak ilmu itu pahalanya lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih bagus daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Gede nggak parahnya? Pantes ogah we nanti teh. Bukan tempat kita alhamdulillah dengan hidayah Allah kita ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa syuhudi alfi janazati, dan lebih bagus kita menyaksikan dari nyolatin mayit sampai menguburkan 1000 mayit. Masya Allah. Ini bukan kata kita orang-orang biasa, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ditambahkan keimanan kita, ditambahkan taufik hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya kata Rasulullah, al ilmu khazain, ilmu itu terkunci. Ilmu itu terkunci. Mafatihuha as-su'al, pembukanya adalah bertanya. Dikata peribahasa mah malu bertanya sesat, gambar. Kalau orang udah nggak tahu nggak nanya, bahaya nggak? Jangan pula yang jauh, kadang-kadang orang di pasar anyar juga eder nggak bisa ya, karena itulah manusia adalah la haula wala quwwata. Begitu juga kita ibadah itu pasti kita ada salahnya, ada lupanya, sebab manusia nggak ada yang sempurna. Makanya ada bab sujud sahwi. Di mana kita bisa sujud sahwi kalau kita nggak ngaji, ya kan? Maka insya Allah mudah-mudahan kita dikasih ilmu sama Allah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tolak ilmu pahalanya lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat, dan lebih bagus daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, dan menyaksikan menghadiri mayit 1000 mayit. Masya Allah. Fakila, ada yang nanya, ya Rasulullah, wa min Qur'anil Qur'an wa min qiraatil Qur'ani, bagaimana kalau sebagian orang yang membaca Quran? Bagusan mana mengaji sama belajar maksudnya? Kalau kita baca Quran itu lagi ibadah mencari ridho Allah. Kalau ngaji mah kita belajar yang asalnya kita nggak tahu jadi yang salah jadi benar. Jangan kita belajar salah nggak pindah-pindah selalu salah, berarti kita belum dapat ilmu dari Allah. Kartini insyaallah. Bagaimana kalau dengan baca Quran? Gedean mana pahalanya? Kata yang bertanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Atau manfaat kata Rasul baca Quran juga kalau salah mah
Kalau nggak belajar, kalau belajar mah susah banget mulut. Kata guru saya dinihim, saya tindihim, tetap berpahala. Karena belajar, mau belajar juga tetap berpahala. Sebab belajar itu harus ada guru. Jangan kita ngederes Al-Quran pagi, siang, sore, tapi salah, enggak, benar-benar karena enggak belajar. Termasuk ada. Kayak kata Rasulullah, ruba tadil Quran wal Quran ya'lamu. Banyak nanti orang ngederes Al-Quran dari pagi sampai sore, tapi Quran itu bukan memberikan syafaat, malah melaknat kepada yang belajar. Maka kita perlu belajar. Tajwid ditanya hukumnya jadi apa? Enggak tahu juga, sebab itu mah perlu kifayah. Tapi kalau makhrajnya permain. Kita baca Al-Quran tapi makhrajnya salah, bari nggak belajar, nggak berpahala, malah melaknat Al-Quran. Maka kita penting belajar. Kadang-kala kita kalau ngaji zikir Allah juga mau berpahala. Sebab apa? Nggak tahu makhrajnya. Allah. Wow. Iya nggak? Jadi Allah. Ya. Syahadat jadi sendiknya Islam, kekuatan agama itu 3, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa Ramadan, zakat, haji. Itu mah kalau mampu mau dapat pahala kita syahadat. Ya, sedangkan syahadat itu ibarat pondasi kalau rumah. Kalau pondasi rumah kita hancur, rumah hancur mah. Ikut hancur nggak? Hancur. Syahadat, maka kita harus benarkan dalam syahadat kita yang wajib setiap hari baca syahadat. Berapa kali? 5 kali, nggak boleh dikurangi. Syahadat setiap hari kita wajib baca syahadat berapa kali? 5 kali. Sholawat berapa kali? 5. Yang 1000 kali, yang 10.000 kali nempelnya itu sholawat di sholawat yang 5. Mana sholawatnya? Yaitu di dalam tahiyat akhir. Mana syahadatnya di dalam tahiyat akhir. Syahadatnya kita kalau nggak benar ya nggak jadi. Ashadu sama ashadu beda makna. Kalau ashadu kita ronda. Melek malam namanya. Kalau syahadat itu adalah bersaksi. Jadi kita dengerin syahadat kita, asyhadu alla. Kita manusia yang tadi banyak salahnya, bari ngelamun sholatnya asyhadu. Ulangi lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Bukan sin sambal, tapi sin memburu ayam. Bagaimana memburu ayam? Di tengah-tengah lidah. Jangan asal sebut saja kita mengucapkan Al-Quran, ya. Jadi ini pentingnya belajar. Dosa yang paling besar adalah enggak ngaji. Kenapa? Sebab enggak rasa dosa. Kalau kita ketempelan anjing, kira-kira merasa dosa enggak? Ketempelan anjing kita rasa dosa kan? Wah, ini dosa kita habis maksiat, misalkan kita rasa dosa enggak? Rasa. Tapi orang yang enggak ngaji rasa dosa enggak? Ini yang bahaya. Yang dosa besar itu adalah orang yang enggak ngaji. Man arba'ina yauman, barang siapa orang yang syukur 40 hari lalu jadi selama enggak pernah duduk di tempat ngaji, qasabah bakal keras hatinya. Umuat kena nasihat orang. Jangan pula orang Allah jadi lawan. Demi Allah. Perintah Allah sholatnya dikerjakan, apalagi perintah orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan sebaik-baiknya orang berdosa ngaku dosa. Mudah-mudahan dibukakan hati kita oleh Allah. Sayang pahalanya yang segini besar, yang maka kita jangan sampai kecopetan sama iblis.
hadis. Kenapa? Dalam salah satu keterangan kata Wahai Ibnu Asakir an Ibni Abbas, beliau berkata, salasun, itu riwayatnya Imam Tabrani. Salasun la yanfa'u ma'ahunna. Imam Tabrani itu. Ada 3 macam. Barang siapa orang yang kena yang 3 macam itu, layan paham, nggak manfaat, nggak manfaat. Siang juga pakai puasa, malam dipakai tahajud, sholawat setiap kamu banyak, tapi nggak manfaat. Kalau kita punya yang 3, awas nih coba apa? Salasun la yanfa'u ma'ahunna. Mana yang pertama? Amalu syirik billah, perbuatan syirik kepada Allah. Syirik bukan kita nyembah kepekong doang, bukan kita percaya kepada batu, ras, cincin atau keris, bukan itu doang. Bukan kita menyembah ke tepekong doang. Kalau kita ibadah ada perubahan, dihina dan dipuja sama orang, ada perubahan, itu berarti cabang daripada kemusyrikan. Karti ini, awas kita jangan kebal. Sebab kata Rasulullah kesempatan asyirku ahkamin dabibin namli. Syirik itu enggak kelihatannya, samarnya enggak kedengeran bagaikan langkah kaki semut. Siapa yang pernah mendengar kaki semut? Rasa kita paling banyak wajib apa? Enggak tahu habis, hancur. Karena syirik. Jadi kita ibadah bukan karena manusia. Imam suaranya kalau makmumnya banyak pengelil-ngelil. Tapi kalau di rumah bacanya kul-kul doang, baca om cebok. Beda nggak sholatnya? Beda nggak sholatnya? Enggak kedengeran ibadah kita, yang menilai kita adalah Allah. Ngerti? Kalau udah karena Allah, ya, ada kisah kancil, kijang. Ketika Nabi Adam dibangun dengan itu kijang ziarah ke Nabi Adam. Begitu ziarah, ya, dipegang diusap sama kanjeng Nabi Adam. Begitu pulang habis diusap jadi wangi. Jadi maka sekarang terkenal minyak misik yang bagus adalah yang asli dari kijang. Begitu dia pulang ketemu sama teman-temannya, luang nyawa abang lo bahasa kita nih. Oh, gua habis jarah ke Nabi Adam, tadi dosa jadi wangi begini. Gua jarah gua rombongan dia naik bis. Ziarah ke Nabi Adam itu siapa? Kijang. Begitu ziarah minta diusap juga, diusap. Begitu balik tetap masih bau tengi. Masih bau tengi. Kok lu mau wangi? Gue mah enggak, udah sama gue diusap. Aduh, lu mah datangnya pengen wangi. Gua mah ada karena Allah silaturahminya, maka diusapnya. Maka kanjeng Nabi itu dengan izin Allah jadi wangi karena Allah, bukan karena makmum, bukan karena manusia. Kita pun alhamdulillah ada di sini berarti dengan hidayah undangan Allah. Mudah-mudahan tidak ada berubah ibadah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal
berdosa kepada kedua orang tua. Wah, udang-udangnya mah gede banget, jubahnya panjang, ya. Ngajinya tiap malam ada panggilan, dikenal sama orang lain. Orang tuanya ngucurkan air mata karena sakit, karena perbuatannya. Kan orang tua mah kayak budak, ya enggak? Anak kita membeli cilok nih, mak kita teh nggak ditawarin, sakit hati itu. Sakit hati, tawarin. Sebelum anak kita teh orang tua kita dulu. Sehebat apapun orang ilmunya, jangan pula kita ulqomah selalu sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ketika sakarat diajarin, ditalqinin la ilaha illallah. Nggak bisa. Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, engkau masih sakarat, tapi aku tadinya nggak bisa dia mengucap la ilaha illallah. Coba tanyakan ke istrinya dosanya apa. Oh, dia punya dosa sama orang tuanya. Coba bilangin orang tuanya suruh datang, akhirnya nggak mau orang tuanya, biarin suruh rasain, dia nyakitin kita masih hidup. Cuma bininya doang dilayani. Akhirnya nggak mau datang itu ibunya mau. Coba balik lagi kedua kali, kalau dia nggak mau, aku yang kesana, kata Rasulullah. Hei ibu Uqomah, kata Rasulullah, seandainya engkau nggak mau menyaksikan anakmu yang sedang sakarat, maka Rasulullah yang akan datang sini. Oh, jangan, biar lagi. Begitu datang, ibunya Uqomah menyaksikan Uqomah sedang sakarat, tetap nggak bisa baca la ilaha illallah karena masih sakit hati. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, kita cari kayu, sahabat-sahabat yang lain suruh ambil kayu yang banyak. Kata ibu Uqomah, buat apa ya Rasulullah kayu? Buat membakar anak kami. Apa kata ibu Uqomah, ya Rasulullah, walaupun dia suka menyakiti saya, jangan kau bakar di depan aku karena dia buhatku. Kalau kamu nggak mau disakitin anak kamu, maafkan anak kamu. Ya saya maafkan. Begitu dimaafkan baru bisa mengucap la orang apa artinya ibadah kita? Kalau kita nyakitin orang, di mana orang tua kita udah nggak ada. Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang berdosa kepada orang tua. Begitu dikata orang, ya Rasulullah, saya berdosa sama orang tua. Tapi orang tua saya sudah meninggal, ya Rasulullah. Apakah masih ada jalan untuk mencari ridho orang tua, ya Rasulullah? Allah kafalatu, kata Rasul, apakah kamu punya bibi atau paman? Ada, berbuat baiklah kepada bibi dan pamanmu, seakan-akan kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Untung kita pada saat ini masih ada dikasih umur panjang karena masih ada jalan untuk mencari ridho orang tua. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam keadaan Tuhan. Amin. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya wal firaru minasy-syahri, yaitu perang. Kita lagi seru-serunya melawan kafir, kabur takut. Itu termasuk dosa besar. Jangan pula kita bela agama, bela harta kita, jarum patah kita pertahankan, kita mati sambil. Jangan diambil motor kita dikasihkan lain, perang dulu. Bagaimana kalau malingnya skala? Tetap, walaupun maling mati, tetap dia apa itu neraka. Sebab tujuannya adalah mau ngambil hak orang. Seandainya yang punya motor mati, namanya sabi, membela harta. Arti ya, insya Allah. Jadi jangan takut kita kepada selain Allah. Kita dimati nama begal, mati. Mudah-mudahan di akhirat kita bahagia. Amin ya Allah. Amin. Takut ke begal, kita akhirnya nggak mau usaha. Takut ke begal, nggak mau ibadah. Insya Allah kalau orang yang sholat selalu dapat lindungan Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadi ada berapa yang menghancurkan amal ibadah ini? Satu, syirik. Syiriknya bukan nyembah kepegang, bukan nyembah kepada, bukan percaya kepada selain Allah saja, tapi kita
ibadah pengen dilihat orang. Tarkul amal li ajlina syirkun. Kalau kita nggak mau beramal, pakai jubah malu, pakai sorban malu, takut disebut orang ya baru. Jadi kita mau pakai sorban, mau pakai jubah, orang ngomong ngomong jet, bodoh amat. Yang penting kalau kita pakai sorban, kita 27 derajat. Amin. Amin ya Allah. Jadi jangan karena manusia kita ibadah. Ngerti semua? Insya Allah. Jangan kegoda setan. Dihina, dipuja, jangan ada perbedaan. Tetap kita lillah. Lillah. Yang kedua tadi apa? Berdosa kepada kedua orang tua. Yang ketiganya lari dari medan perang. Sekarang belum perang, tapi nanti kalau udah kata ulama perang, good one. Belum tentu dari sholat puasa kita dapat ridho Allah, siapa tahu dari perang kita mati di medan perang. Tapi jangan salah, ada orang yang mati di medan perang tapi masuk neraka. Ada. Kata sahabat, kamu pengen masuk surga duluan, pengen masuk surga. Kata ulama, pengen masuk surga yang medan perang mah. Bohong kamu, bohong. Kadzab tak bohong. Kamu memang mati di medan perang, tapi kamu pengen disebut pemberani. Memang matinya di medan perang, tapi bukan karena Allah. Pengen disebut pemberani. Ada ulama juga. Begitu ditanya, dipakai apa? Setiap malam saya mengajar. Setiap malam saya ngajar murid banyak setiap kampung. Pengen masuk surga. Bohong. Kata memang kamu kaji setiap malam, tapi kamu pengen disebut orang ahli. Masya Allah. Jangan kegoda setan. Kita sama-sama belajar. Ini ada murid dan guru, kita membuka kitab. Mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Untung yang masih punya orang tua. Dan salah satu keterangan kita dalam mukhtar hadis, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi. Barang siapa orang pagi-pagi mencari berbuat taat kepada Allah, beribadah taat kepada Allah, jalan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bukan sholat puasa aja doang kita ngelayanin emak kita, pengen makan buru-buru kita kasih makan, pengen apa kita layanin, pengen minum. Bukan orang tua kita disuruh nyuci baju, nyuci piring. Ada berbahasa kan? Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Apa juga dikasih. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi Aduh. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Berbuat baik di pagi hari dengan jalan berbuat baik kepada orang tua karena mencari ridho Allah, taat kepada Allah dengan jalan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka babani muatuhani minajah. Di pagi itu juga dua pintu yang terbuka di surga itu buat anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mainkan waidan, kalau cuma emak doang, cuma satu doang atau bapak doang, bawa gitu, maka pintunya cuma satu. Maka untung kita masih punya orang tua. Belum kita ya berbuat baik kepada kedua orang tua, dari sekarang kita berbuat baik. Belum bisa ngasih ke orang tua atau minimal kita nurut sama orang tua.
Ganti semua. Insya Allah. Sekarang kita orang tua udah nggak ada, dulu kita terlanjur nyakitin orang tua, tapi orang tua udah nggak ada. Alhamdulillah kita ada di majelis Alim. Ada kisahnya orang yang sedang disiksa orang tuanya sama malaikat, tapi anaknya ada di majelis taklim, diangkat pukulannya. Lima takifu min durbik, kata orang main itu ke malaikat. Kenapa kamu berhenti memukul aku? Mau bagaimana saya memukul engkau sedangkan anak engkau di majlis taklim sedang berdoa rame-rame, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, diangkat siksanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Maka mudah-mudahan saya cuma bisa ngasih contoh tapi belum bisa jadi contoh. Dakwah dengan tingkah laku itu lebih bagus daripada dakwah ucapan. Maka semuanya kita termasuk orang yang kewajiban menasihati dan mau dinasihati. Kata Allah, wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Pagi kita menasihati orang, siapa tahu sore kita dinasihati orang. Jadi sayang orang tua selagi masih ada. Udah nggak ada, hari Jumat datang. Barang siapa orang ziarah ke orang tuanya ke makamnya di hari Jumat, maka termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain kafaratul lil kabair. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa menghapuskan dosa besar. Amin ya Allah ya Rahman. Alamin. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan khusyuk. Amin. Alhamdulillah, dengan sebab kita setiap ibadah ngaji kita baca 3 kali, kata Rasulullah Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, hai Ali barang seorang di dalam kitab Irsadul Ibad, kata Rasulullah, ya ada seseorang dalam salah satu kitab Irsadul Ibad, barang siapa orang yang membaca yang biasa kita habis ngaji baca 3 kali, maka bakal diselamatkan daripada syirik besar dan syirik kecil. Itu Sayyidina Ali ya, dari Rasulullah ke Sayyidina Ali. Apa kita baca? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana wa astaghfiruka wa la a'lamu. Itu kita baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Insya Allah kita biarin dihina, dipuja ibadah kita, tetap kita eksis di dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi banyak sekali ya, jalan untuk mencari rahmat Allah, ya, ridho Allah, tapi banyak juga jalan yang kira-kira menghancurkan amal ibadah kita. Pengen kita nanti ditanya sama malaikat hisaban kita sebentar? Pengen nggak? Pengen. Nah, begitu ditanya sebentar doang, nggak ditanya udah masuk surga. Pengen nggak? Pengen. Kapan? Besok? Jangan. Ya belum mati dulu. Aduh. Kalau mati ya bingung. 3 macam juga. Mati dulu. Ya. 3 macam juga orang yang apabila ada yang 3 itu salasun man kunna hasabahullahu hisaban yasir. 3 macam orang yang mempunyai itu, maka ditanyanya sebentar. Wadkhulul jannah, dan dimasukkan ke surga Allah. Amin ya Allah. Amin. Tapi kudu punya ikan nih. Apa yang pertama? U'tu man harma. Bahasa kita baik. Kalau kita pengen dihisab sama Allah dengan sebentar hisabannya dan dimasukkan ke surga, kudu punya 3. Mana yang pertama? Mau ngasih ke orang yang nggak pernah ngasih, disebut orang apa?
Bahasa Inggrisnya orang nggak pernah ngasih, orang kita juga nggak pernah dikasih orang apa? Bahasa Inggrisnya orang Korea. Baik, Dip. Jadi kalau kita ngasih kepada orang yang biasa ngasih mah biasa, itu mah lumrah. Orang nggak pernah ngasih kita kasih, itu yang luar biasa. Bisa hisaban kita sebentar. Amin ya Allah. Alamin. Kalau kita punya tetangga koret banget, ngambil jamu satu juga diomelin, dimaki-maki. Kira-kira kalau kita mau ayam nggak semua? Balas. Balas. Kasih palanya. Belajar kan dia lagi belajar ya. Kalian makasih dulu. Kalian makasih. Iya. Kalau kita dihina orang, kita diomong-omongin orang, kejelekan kita atau difitnah orang, buru-buru motong ayam bawakan opornya. Iya. Itu syaratnya kalau pengen pertanyaan kita disebentarkan dan dimasukkan ke surga. Ya. Tapi jarang banget mengaji begitu. 12. Sekarang mau udah gaduh kayak jadi tahu. Wa ta'fu amman dzalama dunia. Memaafkan orang yang menzalimi kita. Bisa enggak? Allah. Jangan. Berat, ini semuanya berat. Tapi mau berat kalau dengan izin Allah. Aku ngasih ke orang kuret kan mogah. Ya enggak? Orang. Yang kedua, misalkan anak kita ditabrak motor orang, kemudian mati, udah ini takdir nggak apa-apa, saya bebaskan. Ada yang gitu. Oh, buat tuh. Denda 2M paling. Tetapi disakitin orang, memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Iya. Berat ini semua, tapi dengan izin Allah, insya Allah kita belajar. Ya, insyaallah. Begitu sepeda kita hilang, motor kita hilang, ketemu malingnya, yang penting masa ada lagi motor kita udah jangan dikebukin, kesian. Wah, benar. Tuh. Ganti nggak? Mati. Ganti nggak? Ya. Nggak mungkin dia nyolong kalau dia ada buat makan. Ya, mudah-mudahan kita doain biar dapat hidayah. Satu ngasih ke orang, Wah. Lihat. satu ngasih ke orang, Pelit. kedua memaafkan orang menjolimi kita. Yang ketiganya orang nggak pernah datang memutuskan silaturahmi kita datang lagi. Watasbiru man kotor. Kalau kita sering datang ke orang yang suka datang ke kita mau wajar, biasa. Tapi orang yang nggak pernah main di rumah kita datangin. Kira-kira kita harus semua. Orang kenalnya juga enggak boro-boro main hanya kan. Bagian, Pak. Tuh kalau kita pengen hisaban kita sebentar, ya, terus kita bakal dimasukkan ke surga, maka kita harus mau memberi kepada orang yang korek. Yang kedua kita apa? Orang yang menzalimi. Yang ketiganya silaturahmi kepada orang yang nggak pernah datang. Orang yang memutuskan silaturahmi putus. Sehebat apapun ibadahnya, nggak ada apa-apanya. Ini copet-copet tangan. Jangan sampai ibadah kita sholat itu bersih dosa-dosa kita, tapi nggak ada pahalanya karena kita punya penyakit yang tadi. Di antaranya apa? Syirik. Dua dosa kedua orang tua. Yang ketiganya lari dari medan perang. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan yang tiga. Satu apa? Memberi kepada orang pelit. Yang ketiga, yang kedua, memaafkan orang yang menjolim. Yang ketiganya, silaturahmi kepada silaturahmi. Mudah-mudahan kumpul kita
kita termasuk silaturahmi, panjangkan umur kita, Amin. dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Banyak orang, nggak ada orang, tempat gelap, tempat terang, kita ibadah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sebelum kita meninggal dimudahkan urusan kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Demikian wabillahi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin ya Allah. Rabbana ya Allah kama Amin amin Allah. ورزق واسع وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لصلاة الجماعة آمين. لنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا من هذه البلايا التي تنزل بها الزمان ولا تسلب تنازيمنا ولا تسلط علينا من يخافك من يرحمنا وارزقنا خيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مبرور يا سيدي يا غفار يا رب العالمين. آمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنه. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك سبحانك. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا